Awas, aku mau juga. Rebutan. Bentar, satu-satu dong. I'm fine, good, thank you. How are you doing now? I love you. Kepo kan nanti ada part 2-nya. Satu nasihat buat kamu Bang, kamu tolong setia tuh kalau memang sama cewek itu kan 23 ya umurnya, itu kan udah mateng gitu. Kalau memang udah siap gitu, jangan lama-lama. Orang perempuan tuh Bang, kalau udah dikasih rasa pasti dia baper, walaupun cuman berteman gak ada hubungan. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe ya. Hey yo, what's up? Hey yo, what's up guys, welcome. Ya, kembali lagi dengan Ome TV ya kan. Kita cari apa ya? Cari ciwi-ciwi ya. Oke, langsung kita cari orangnya yang mau dapat yang gimana gitu. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mana? Saya orang mana ya? Saya orang Aceh, cuman tinggal di Jakarta Barat. Kamu orang mana ya? Aku orang Indonesia. Kamu orang Bugis ya? Kamu Bugis kan? Aku orang Padang. Oh, bukan Bugis, Minang dong. Iya. Kamu orang Bugis ya? Bukan. Aceh. Bu, enggak, gua tanya kalian loh. Kalian orang Bugis enggak sih? Karena wajah kalian Enggak, kami familiar orang Minang. Bugis. Abangnya lagi nyari orang Bugis ya? Ya, gue jadi cari jodoh nih di sini, gak dapat gitu loh. Ya. Padahal kami udah suka, tapi dia cari orang Bugis. Aduh. Tapi aku cari orang Bugis juga loh Bang. Kalau orang Aceh gak apa-apa kalau sama abang. Langsung gas, ayo gaskan ke belakang. Coba tengok dulu mancung nggak? Biasa orang Aceh mancung. Awas, Aku mau juga. rebutan. Bentar, satu-satu dong kenalan gitu. Nama saya Teguh Nasrullah. Saya terima. Perkenalan Anda. Oh, saya terima. Saya terima nikahnya dengan perangkat salat dibayar kontan. Sah. Entah, kita belum mandi lagi. Oke, namanya siapa? Belum mandi dulu. Namanya siapa? Yang mana? Semuanya, kamu dulu kan, kamu yang tadi banyak bacot. Katanya kamu menikah sama gue. Gak boleh gitu. Nama aku Rani. Banyak Bacot. di dunia maya. Terus Tukaran IG sebelum jaringan hilang. IG-nya apa? Nah, iji aku aja. langsung buat apa ini? Oh, nggak boleh Bang. Umurnya. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya mau temenan silahkan. Kan gue Umur abang berapa? udah punya anak 3 loh. Oh, kalau kayak gitu kenapa dia bilang cari jodoh? Nah, Rasul. Ya namanya 3 istri itu. Karena kan sunat kan? 3 istri. Iya. Ini dia udah punya anak 3 weh. Lu kirim juga lagi lu. Madon. Enggak, gua belum nikah. Entah iya lu udah nikah. Masa gua Tapi emang kalau rasa-rasanya lihat dari mukanya emang bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Agak lah, gua masih legend gitu ya, masih single boy. Berapa umurnya? Umurnya berapa Bang? 23. Wih sama. Apa IG-nya? IG-nya Ini kan kita nggak negatif, positif nih tadi. Oh iya, langsung gas. Oke. Masuk Jangan. Eko. Masuk konten nih Bang. Konten. Masuk dong, masuk. By the way lu gigi lu Oh, kenapa? viral aku ini Bang. Jadi gua bilang ini ketemu jodoh di Ome TV gitu. Bener nggak sih? Ya benar itu bagus tuh. Ketemu jodoh 3 orang di Ome TV, langsung dinikahin 3-3 ya. Buset, maruk banget. Ada nggak sih? Ada nggak sih yang apa ya? Kemarin gua pernah lihat orang laki-laki itu menikahi 3 wanita dengan hari yang sama. Iya, tahu aku Bang. Kamu contoh juga Bang. Di mana Nggak itu? boleh, Bang. Di mana itu? Aku nggak mau di madu Bang. Ya nggak apa-apa loh, kan 3-3-nya. Kan tadi katanya pegang tangan 3-3-nya. Nggak jadi Bang, nggak jadi. Gua terima. Nggak jadi. Ini masuk konten Bang. Coba lu pakai apa sih di gigi itu? Pakai pagar ya? Gimana? Apa Bang? Enggak, gigi lu pakai apa? Pakai behel. Pakai itu kawat besi. Buat apa? Biar nggak masuk biawak. Gak boleh gitu Bang. Abang body shaming aku mau masuk dia. Lu mah gitu banget sama gua. Gua Aku bercanda lah. Ini kan masuk konten. kita udah lama lu gak jumpa. Gimana kabarnya?
Api-api wae, api-api wae. Ah, people, I'm fine, good, thank you. How are you doing now? I love you. Do you love me? Why? Why do you love me? Okay. Why do you love me? Will you marry me? Oh, listen to me, okay? Why do you love me? Tell me. Deh. Why? Kayaknya juga tinggi deh. Abang tingginya berapa? 150, 120? Kalau misalnya untuk kamu apa sih yang nggak boleh? Abang buaya. Dah. Ini konten. Gua 170, 165. Oh, 65 ke 180. Ih, berarti kita sama tinggi dong ya. Nggak jadi dong. Skip deh. Kalau aku enggak, Bang. Woi, bentar. Gua mau nanya, kalian kuliah jurusan apa sih? Akuntansi bahasa Inggris IPA. Wow, bahasa Inggris. Jadi the good speak English dong. Not really. Ini yang bahasa Inggris why? Yay, come on. Ah, oh, of course lah. This is my wife. Ini tim konten loh. Wife. Wife enggak Wife. tuh. Wife itu Abang ini buaya ya? wife itu apa sih? You crocodile. Itu bahasa Padang ya, itu ya, bahasa Padang ya. Kamu buaya. Crocodile. Kamu buaya ya? Buaya itu apa sih? Semacam apa buaya itu? Kayak Itu yang buaya itu yang ngomong gini. Sebenarnya buaya itu hewan yang setia. Iya, tapi abang ini buayanya yang level akut. Gue juga tanya-tanya kadang. Dia emang setia, tapi kan Lucia bilang cowok yang maksudnya tuh yang nggak tahu tuh buaya gitu. Padahal hewan asli buaya itu kan itu setia. iya, tapi dia kalau udah di darat, dia lupa sama pasangannya yang ada. Oh sama nya sama abang nih. Iya. Kalau ada Domi dia lupa sama pasangan. Makanya dia tadi bilang anak 3 di sini kita. Dia lupa nih di rumah sama di darat. jadi gua buaya darat dong. Wewe, boleh gitu. Ini di konten lebih baik kita ngomong. Jadi jadi gua buaya Ome TV gitu. Iya, benar banget. Kalau sama aku enggak usah, Bang. Kan gua kan dari tadi kan gua Bang cariin aku orang Aceh, Bang. sorry Kalau apa ada, lo bilang? Orang Aceh kan mancung-mancung ya? Ya. Ngapain lu minta cari orang Aceh? Kan gua Enggak mau, Bang. Enggak mau, Abang anak 3. Abang tipe buayanya, habis itu beranak 3, habis itu mau sunaroso, gue gak mau. Aku enggak mau dimadu, Bang. 3 anak, 3 istri. Aku enggak mau, Bang. Aku mau dimadu. Jangan off. Woi. Lu mau cari orang Aceh? Iya, Bang. Serius. Kenapa lu mau kalian mau cari orang Aceh? Orang Kenapa, diam. Sama orang Aceh. Apa, Bang? kenapa kalian mau cari orang Aceh? Karena bagus-bagus saja. Hidung kami mancung ke dalam. Pesek dong. Nah, yang pertama Di situ kan orang Aceh sama Sumatera. Ah, Itu lucu aja kalau ngomong orang Aceh itu lucu kalau Adanya juga bagus. Adanya juga bagus pakai celana itu kan adanya. pakai celana. ya lu yang pakai celana lu nggak pakai celana emang. Lu nggak pakai celana? Bang, ini serius, Bang. Ini serius lagi. Enggak pakai celana. Ini serius. Iya makanya konslet dia. Kenapa? Apa? Abang kuliah jurusan apa? Perhotelan. Oh, perhotelan. Enggak mau apa sama hotel-hotelan ya? Ya udah. Mau. Oh ya kita bang. Oh iya check in. Oh iya ngapain nih check in? Gila lu. Ini si paling oyu nih. Ini si paling oyu. Woi, serius lu si paling oyu ya? Suka main di oyu ya? Kita aja. Oh ya tuh murah kan? Iya, tapi lu kok tahu oyu gitu? Lu sering main di oyu? Ya, aku nggak bisa nih mengitik. Kita tim murah-murah bang, jadi mainnya oil. Aku nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang cari. Apa itu? Oleh ya mau Bang mau fallback ke nama Bang yang jadi itu Bang. Kenapa? Enggak Dia ada jadi. Bang. Enggak ada jadi. Nanti aku itu di follow back enggak? Jangan bang, orang ini kebelet ngerti juga jangan mau. Follow back dong. Gua follow back sekarang. Ah, nih aku udah follow tuh langsung. Aku banyak. Enggak ngegas, enggak mantap. Oh ya? Abangnya mau digas gitu. Mau digas kemana? Lu mah kasar kali Gas lu. pelaminan. Oyu dong. Jangan bang. Masa ya pelaminan ini oh jadi bang. Jadi kan gini lo ceritanya. Gini lo ceritanya. Modal kalian pergi ke Oyo. Hotel, Jadi- hotel. Oh, listen to me. Shut up. Oke. Jodoh by Ome TV. Check in di Oyu. Jodoh by Ome TV.
on check in di Oyo. Oh, Ya, kayaknya tuh viral tuh, nanti trending 1 tuh YouTube-nya. Hai guys, sebenarnya Bang ini Raja Oyo ya guys. Raja Raja Oyo. Entah ya aja gua Paling cekin dong. si paling Oyo lu ya. Lu yang paling si paling Oyo. Rekdor dong, Yaudah, rekdor. itu saling melengkapi. Gue sih paling Oyo, lu paling cekin. Berarti Oyo Bang, check in. cariin aku orang Aceh dong Bang. Serius nih. Nanti gua kasih. Lu maunya gimana sih? Serius nih Bang. Di lelangnya aja tuh orang Asia sama dia. Iya serius. Bayang apa kan? Intinya orang Aceh yang sayang sama ibunya, itu aja yang penting. Ya Bang. Sama ibunya dia Yang nanti tahu. Ibunya. Udah sayang sama ibu pasti dia sayang sama gua. siapa bilang? Iya kayak gitu kata mak gua. yang bagus lah Bang akhlaknya Bang. Abangnya malasnya buaya. Si paling Padahal Oyo. tadi pas Lu si nengonya paling dia Oyo. cerita, dia ternyata buaya. Abangnya buaya nggak jadi aku cariin tolong aja Bang cariin. Jadi gak jadi jatuh cinta sama gua. Nggak jadi. Kenapa? Skip. Si paling buaya. Abang ini belum di fallbacknya gue weh. Udah gua fallback. Yang mana lu? Wih, Yang Yang mana lu? Raniz. Itu namanya Bang. Udah gua follow back woi. Teoku. Aku cut diva. Iya si paling Oyo namanya Cut Diva. Lu ganti nama? Enggak, lu gua taruh nama lu aja si paling Oyo. Lu gua taruh nama lu si paling Oyo, mau enggak? Aku semenjak kenal sama abangku nama depanku lagi cut lagi. Iya. Woi, bentar. Gua mau nanya nih, gimana sih kehidupan di Padang itu? Bisa tempat wisata yang paling bagus apa gitu? Iya biasa. Budaya kami sini sangat ketat Bang, tidak boleh aku keluar malam. Sama Aceh juga gitu. Tapi abangnya sorry udah gede di Jakarta, jadi kayaknya Abangnya maunya kehidupan gimana nih? Jakarta dong. kehidupan malamnya. Indah tapi Iya ini dong. kehidupannya. Lu bentar. Lu pernah jujur? Gua nanya sama enggak, gua mau nanya sama si paling Oyo nih. Sama si kakak gua Dia nih. udah Kak, dari Jakarta nih Bang. Kak, lu asli mana sih? Jakarta. Asli sini kok Minang. Lu bohong anjir. Serius, gua nanya nih serius. Jakarta. Enggak, dia orang Jakarta. Dia orang tinggal aja Jaksel. kesini. Lu Jaksel di mana sih, Kak? Di Ulu Jami lah. Ulu Jami tau gak sih deket Pasar Awam? Pasar apa sih gue lupa. Pokoknya Ulu Jami tau. Ulu Jami buat Pasar Minggu ya? Dekat Pasar Minggu gak sih? Enggak, di deket sebelum patung Kemayoran itu loh, patung Pancoran tuh. Iya. Nggak dekat-dekat situ. Oh, jadi sekarang lu ngapain di Padang? Kuliah. Ih, orang Padang kuliah ke Jakarta, lu kuliah ke Padang. Karena gua asli sini, gedenya kan nih orang gede di Jakarta Enggak. kan. Karena mau jadi beda dari orang lain-lain yang enggak yang sama-sama. Enggak, gua nggak boleh. Kayak abang nggak nggak boleh ngomong. ngerasain tinggal di Padang makanya. Bentar. Gua mau nanya nih. Gimana sih kehidupan yang kamu tahu tentang di Jakarta itu? Kamu pernah kamu pernah minum nggak? Jujur, terbuka, it's okay. Sampai sekarang pun nggak pernah. Jadi pernah tahu dunia malam? Dunia malam, maksudnya keluar malam gue. Dunia malam Dunia dong. malam di Jakarta tuh gimana? Lu jangan bohong, lu tahu, tai. Tahu, tapi gue bukan berarti gue pernah join sama Iya, orang enggak. ya. Nggak, makanya di tadi pertanyaan lu kayak seolah-olah oh si paling Oyo, habis itu dunia malam kayak ini anak ini barbar gitu. Asik jujur gua. Ya, kami bercanda loh Bang. Nggak jujur gua suka sama orang-orang barbar gitu karena nggak terlalu serius hidupnya. Jadi asik gitu, dibawa asik. Enggak tahu aja dia beban skripsi. Efek skripsi kayaknya dia. Makanya kami main Ome Bang. Bentar, lu kapan balik ke Jakarta? 2 bulan kemarin baru balik dari Jakarta. Oh, udah gas. Kalau bisa balik Jakarta kabarin deh. Si paling Beneran ya? si paling apa nih? Si paling malam. Enggak Bang. Nanti gak mau, nanti masih joyo, gak mau. Astagfirullah. Laki-laki lah yang bisa berbuat ya asik abangnya. Enggak gitu, kayaknya nanti dia ngajak lu ke Oyo deh. Enggak mau, gue Jangan. paling murah banget Oyo. Tapi kalau yang malu mau. Bentar Mau Bang. dong. Astagfirullahaladzim, enggak. Haramun. Perbuatan itu perbuatan yang keji. Nggak ada diajak nikah tuh Bang kan? Iya, Mending gua- maksudnya ke Oyo mau, tapi kalau udah halal. halalan taiba. Abang nggak ada niatan mau ke Padang gitu. Gua Malaysia. Tapi tadinya Gue tabuk. yang bener yang mana ini gue bingung. Enggak, gua PDKT sama orang Malaysia.
Oh, PDKT. Gue nggak mau ganggu-ganggu, gue woman super woman jadi kayaknya skip deh. Bisa oke aja nggak apa. Karena gini loh, kalau misalnya gue orang prinsipnya lebih ke gue nggak mau pacaran. Yang pertama gue seumur hidup belum pernah pacaran, cuman gue kenalan aja, cuma PDKT sekata teman. Kalau misalnya emang jodoh kami bertemu, kalau enggak ya udah. Jadi nggak ada main-main berlebihan karena apa ya? Kalau misalnya pacaran itu terikat, apalagi kami jauh loh. Makanya gue seumur hidup nggak mau pacaran. Bang, Tapi nanti weh. kalau Gerald udah digantungin anak orang pengen diseriusin, sorry ya, ada aja alasannya. PT lo ngomong PDKT emang dia. Tuh dulu Bang mau nanya, cowok tuh biasanya melihat cewek tuh dari apanya? Beda orang beda caranya ya. Beda orang Abang beda. dari abang. Tapi ya lah, gua masih jauh banyak yang munafik gila. Enggak, aku enggak ngeliat dari fisik. Gila lo. Enggak, gini loh. Kalau misalnya menurut gua lebih ke oke. Cantik itu bagi gua relatif. Yakin. Iya bener. Ya gua pengen ya namanya juga gak munafik ya. Pasti gua cari yang cantik. Cuman secantik apa sih? Itu pertanyaan gua sekarang. Kalau misalnya dia putih tapi dia gendut gimana itu? Kalau misalnya emang jodoh kita gak bisa menolak. Kalau misalnya gua gitu orangnya. Tapi berarti nggak bisa nolak. Tapi kalau intinya kalau bisa milih kan? Bisa milih-milih dong. Namanya juga manusia. Oh. Lo kalau misalnya gitu juga kan? Milih lah, gua nggak duitnya. Sorry ya. Kami duitnya ya, kami dompet ya. Gue dompet. Gue realistis. Gak apa-apa dia jelek asal dompetnya tebal. Nggak bisa dipermak. Betul. Astagfirullahaladzim. Uang itu tidak seindah seperti apa yang kalian lihat sayang. Tahu? Sayang gatal. Gimana? Gini loh. Tapi ini konten bang, itu kami kelarin bacot kan. Bacot. Iya loh, karena gini loh. Kalau misalnya emang iya bener, emang seorang laki itu mencari cewek itu yang sempurna, perfect. Emang ada cewek seperfect di dunia ini? Iya. Tapi kan cowok nggak cukup terus kalau sama cewek. Intinya gini loh Bang, kalau misalnya laki-laki di dunia ini melihat perempuan dari akhlaknya, pasti semua perempuan berlomba-lomba memperbaiki akhlaknya. Tapi cowok di dunia ini melihat kebanyakan perempuan itu dari fisiknya, makanya perempuan itu berlomba-lomba ingin cantik. Bener nggak sih? Ya bener-bener aja sih. Makanya kami berlomba-lomba juga mencari dompet jantan. Gini loh. Itu pertanyaan kalian gua bantai dengan kata-kata tujuan. Suatu saat nanti kalian akan menikah. Betul. Apakah dengan tebalnya dompet seorang lelaki lu pada? Gua enggak ya. Dia yang tim sudut enggak kayaknya. Oh, oke dengan lu. Dia aja. Oke, misalnya lu laki lu dompetnya tebal. Lu menikmati dengan uangnya. Sedangkan dia jajan di luar. Lu terima nggak? Enggak lah. Lu jajan maksudnya tahu kan? Main sama padusi lain. Enggak, gua mending hidup pas-pasan tapi dia setia sama gua daripada kaya tapi gua dimain-mainin. Soalnya kalau aku sih itu dia bagus, itu jawaban dia yang paling bagus. Karena tapi tidak semua orang. kayaknya nggak semua orang juga. Dia gini loh Bang, mikir kalau semuanya bisa diselesaikan karena dengan uang, kenapa banyak di dunia ini dia udah banyak uang tapi dia nggak bahagia dengan uang yang dia punya. Manusia ini nggak ada yang sempurna. Itu lebih ke apa ya? Allah itu udah mengatur semuanya. Ya mau bagaimanapun. Kalau disuruh milih kayak gitu, mending dia pas-pasan yang hidupnya makan hari ini besok dicari lagi daripada dia banyak uang tapi dia jajan sana sini. Mending enggak. Jelas nikah tuh komunikasi satu sama lain seumur hidup. Pertanyaan gue sekali lagi kepada si kakak ini. Apa? Kamu kamu mau nikah sama seorang laki itu apa dilihat dari uangnya lagi atau tidak? Aku dari dulu ngelihat laki-laki itu yang pertama karena akhlaknya. Kenapa karena akhlaknya? Soalnya dari keluarga kami nengok gitu kan. Misalnya Uncu apa itu? sih sama orang tua? Adik mama. Gua nggak kelihatan orangnya. Mana orangnya? Dia nggak pakai hijab bang. Adik mama tuh dia benar-benar suami yang gimana, dia menerapkan benar-benar kayak
apa sih? Mengenalkan ajaran Islam. Dia benar-benar mengistimewakan istrinya, meratukan istrinya, kayak walaupun di luar sana Uncu selalu bilang kayak gini, kalau laki-laki itu memang dia tuh melihat tuh dari mata, nggak mungkin kan di luar sana nggak ada wanita cantik yang dia temui setelah dia menikah, tapi laki-laki yang bisa menjaga pandangan itu nggak banyak gitu. Dia harus lihat istri, kalau dia sering lihat keluar terlalu sering, jadi dia nggak lihat istrinya cantik gitu. Tapi kalau dia menjaga pandangannya, jadi dia cuma lihat istrinya yang paling cantik gitu. Jadi mending dia sederhana tapi dia tahu diri daripada dia banyak uang tapi kita perempuan rasa hidup sendiri. Iya benar juga. Jadi lebih ke kebanyakan di saat punya sesuatu akan lupa akan sajadah untuk bersujud. Benar banget. Karena manusia tuh sifatnya nggak pernah cukup. Ya sama. Emang iya, benar. Gue juga bisa cukup sama satu cewek. Lo kalau lo panas ya sama gua deh. Gak apa-apa bang, kami di sini. Kan lo nggak jadi mau istri gua gitu bang? Nggak jadi bang. Kami bertiga di sini nunggu laut mahfuz saja bang, nggak mau pacaran, dosa. Nunggu lowongan gua buka lowongan buat istri kedua. Nggak mau jadi Kami di sini kami dulu bang. Istri bang kalau nikah mau 2 tuh bang ada itu syarat-syaratnya kebanyakan. Kalau itu nikah lebih dari 1 karena ingin itu biar istimewa prajanda. Para janda ini sekarang gantinya apa ya? Sekarang kebanyakan orang nikah tapi karena mau cari yang lebih muda daripada istri pertamanya. Ya enggak zaman sekarang. Ya kenapa ketawa ya kan? Iya dong. Kita harus lah, nggak main-main madu-maduan. Jadi by the way gue mau nanya, seumur hidup kalian pernah pacaran nggak bertiga-tiganya? Aku pernah 2 kali. Yang mana yang pernah? 7 tangan. Semuanya pernah. Tapi kami sekarang mau lagi. Oke, Tapi udah apa nggak sih? mau lagi, udah 3 tahun yang lalu terakhir. Apa sih yang menarik kalian pacaran? Gua seumur hidup 5 pernah pacaran. Apa ya? Ih, Beda-beda sih. Kilafan kami bang. Kita Tapi gini loh bang, setelah kita pacaran kan, pasti pas kita udah pacaran pasti kayak, ih pacaran ini nggak asik. Tapi pas kita jomblo, ya pengen deh pacaran gitu lah. Tapi pas udah kayak gini, pacaran tuh sebenarnya ribet loh bang, buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang pikiran yang nggak penting, banyak ributnya. Oke. Terus? Betul aja. Itu sih nggak enak sih pacaran menurutku. Lebih bagus pacarannya pas nikah kan? Udah. Jadi gua taruh dong sama siapa nanti? Dia sama cewek yang di Malaysia yang kamu deketin dong. Ya ampun. Gini loh. Kalau jadi laki-laki yang setia itu harus megang satu kata, nggak bisa Gini loh. Enggak, gua kalau jadi cewek dia, gua nggak mau sosok jambak, lu sosok PDKT sama lu pergi yang lain. Gila loh gak. Kalau misalnya gua lebih ke ini. Gua banyak teman, gua banyak kenalan. Tapi dengan kenalan gua ini, gua pengen jadi teman-teman yang terbaik. Ngerti nggak maksudnya? Dalam artian kata bukan gua caper untuk sama cewek itu enggak. Karena kelingkungan gua emang circle gua sangat ngeri ya kan, luar biasa. Tapi gua bisa jaga diri, gua bisa jaga mata ya mau gimana pun. Gua dulu pernah pesantren, makanya gua tahu batas-batasnya. Gua nakal tapi gua nggak mau jadi orang jahat. Karena gua tahu suatu saat nanti gua akan pulang ke mana yang alam suatu saat nanti kan gua akan pulang ke alam yang mana alam itu sangat gelap. Disitulah gue pertanggungjawabkan apa yang pernah gue buat di dunia gitu loh. Kan manusia ini tidak luput dengan kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjamaah pasti akan merasakan namanya kematian. Apa? Sorry? Kami juga belajar basic agama. Ya makanya misalnya lebih ke saling mengerti, saling memahami. Bagus. Iya tapi walaupun tim Oyo juga kayak gitu-gitu paling Nanti dia depan lu bener-bener tim Oyo loh. Enggak ada bang, dia bercanda tuh bang, dia Oyo itu dia tahu dari TikTok tuh bang. Enggak gini loh, kalau misal ya gue tahu. Sedih banget. Gue tahu dari teman-teman gue, Oyo tahu gue. Cuman gimana ya? Teman ya teman. Lu ke kiri ya udah, itu hak pilihan kalian gitu loh. Apakah gue sebagai teman menghina lu yang pernah main ke Oyo ataupun segala macam bermaksiat? Gak berhak gue menghina. Benar gak sih? Gue sebagai teman cuman bisa mau sampai kapan kita seperti ini. Apakah tidak ada kapoknya suatu saat nanti kita akan mati tiba-tiba? Apakah udah siap?
Jangan pernah menghina dari teman-teman. Jujur, teman di Jakarta, teman-teman gue yang nggak pernah, misalnya jarang pakai kerudung, dunia entah gimana. Semenjak kenal gue, satu gue bilang sama dia, kamu perempuan, dosa kamu bukan kamu yang nanggung, tapi orang tua kamu. Apa nih? Ya lama, ya kan. Tapi lu pernah main di dunia itu nggak? Enggak sama Enggak. sekali sih. Keluarganya soalnya yang agamais juga bang, enggak. Tapi gue ibaratnya walaupun gue nggak pernah nyoba atau nggak pernah Tapi join, tahu. gue ngerti kayak gitu-gituan gitu. Bagus, Nggak, harus tahu. Jadi ya gue sama kayak lo bang, ya lo gitu, mau pergi lo ke kiri pergi deh, gue enggak gitu. Bagus gitu. Lo punya pendirian gitu, punya prinsip gitu nggak? Ya gitu kan sih. Lo sama kayak gue ya kan. Jadi jodoh Gue ya. kepo, kayaknya kita Jodoh. Ya jujur gue gue, kepo bang, gue kepo tapi gue nggak mau join gitu loh. iya sama. Gue orangnya bukan kepo sih. Gue orangnya lebih ke ingin Ingin tahu. tahu. Haus dengan apapun itu. Kepo itu sama aja ingin tahu gak sih? Kepo tuh kayak pengen tahu semuanya gitu. Kayak kepo sih sama aja sih. Beda kayak haus dengan hal-hal yang baru. Iya, Tapi bagus. Kamu tahu tentang yang begituan di saat Sampai teman kamu aja. gue ngambil luar nikah kayak ya gue sebenarnya dalam hati gue shock, tapi ya gue nggak mungkin Ngejudge. ngejat nikah kayak gitu. Aduh. Nah gue cuma bilang iya sejak kapan kayak gitu. Iya bagus kayak gitu. Teman-teman gue kayak itu juga. SMP dia udah ambil luar nikah, gue emang kaget yang aslinya di dalam hati, gila gue nyoba yang namanya ciuman-ciuman aja belum dia udah ambil luar nikah kayak gitu. Si paling oyo. Si paling ngoyo nggak tapi kayak gitu. Emang iya kita Mungkin gini loh, alhamdulillah insya Allah masih bersih sampai sekarang. Kepo sih kepo gitu kan. Tapi gini loh, itu kata orang sih tergantung pergaulan. Iya emang tergantung pergaulan. Bagi gua enggak. Pergaulan itu tidak semuanya untuk kita seperti mereka-mereka. Lo punya prinsip enggak? Tergantung lo bawa dirinya gimana. Lo prinsip lo gimana sih? Kalau misalnya enggak gitu loh. Nah, gue kembali ke diri kita sih saudara. Aku tergantung pergaulan orang yang Iya. orang yang berbaju seksi aja nggak kayak itu. Iya makanya ya gak. Banget. Orang yang baju tertutup hamil. Ya lebih ke bagi gua nggak usah munafik deh di dunia ini. Betul. transparan aja kita ya. Transparan aja. Gue punya Malah nafsu. ada Gitu. dia pakai cadar kan. Tapi dia pakai baju dalam gitu kan di kuliah di kos-kosan si Dian. Tapi dia pakai syar'i terus tuh orang bingung ngapain sih dia tiba-tiba ganti syar'i gitu kan. Ternyata Si paling oyo. Si paling koyo. ternyata udah bunting gitu. Kayaknya nggak ngejamin juga sih dia paling tahu paham agama. Yang gue bilang itu mantan gue yang tahu paham agama, tapi bisa-bisanya setelah dia masuk ke dunia pacaran, putus, sakit hati, taunya dia minta semudah itu dia minta peluk cium muah gitu. Si paling oyo. Ini Ala-ala kimochi. Ala emoji pun ya. gila lo emang si paling barbar kayaknya di Jakarta. Lo asik deh. Jujur gua lihat dari lo ngomong tadi lo anaknya kalau bisa duduk, kalau bisa kita nongkrong nggak diem lo orangnya. Asik deh. Bisa Asik banget, asik Dia banget. habis mulutnya nggak bisa diam bang kalau ngomong. Ngomong mulu dia. Lo makan Bisa berhenti bang. Cuman lagi tidur aja dia. Ketawa aja nggak bisa diam terus bang. Kayak ini nggak berdiam. terus gimana ini? Kelanjutannya. Gimana kita aja mau kemana? Mau ke pelaminan dong KUA. Gak mau, gue udah bilang tadi kan gue mau superwoman udah ada PDKT sama orang. Ya betul. Tapi tadi kalau abangnya jomblo kami mau deketin. Iya. Gue gak mau, enggak gue. Tiga-tiganya gue deketin gua, ngapain gua? Enggak deh bang, gue gak mau disunat sama lu. Ya, aku nggak mau dimaju bang. Nggak seru kamu. Astagfirullah, Dia- fokus belajar Dia sih dulu. paling fokus. sunat rasul weh. Si paling oyo. Si paling sunat Aku nggak mau aja dia 1, 2, 3, 4, 4 lagi Nah. kurus loh. Gak kurus. Terus kalau misal kalian katanya belum udah pernah pacaran, gimana sih mutusinnya? Diputusin apa lo mutusin dia? Dia selingkuh, aku putusin. Kami bertiga kena selingkuh makanya kami memutusin. Jadi satu nasib kalian. Iya. Nasi. Laki-laki itu memang kurang bersyukur. Uy. Nggak ada kurangnya dari kami. Mereka yang kurang bersyukur. Makanya dari kami dinasihatin oleh paman-paman kami gak usah pacaran. Akhirnya kapok. Akhirnya kapok dan memilih yang halal. Ya, Milih besok kalau ada yang ta'aruf
kayak kata keluarga ya udah kalau Terima baik aja. terima aja. Kalau enggak ya insya Allah ada yang baru lagi nanti. Udah ada ini ada yang baru nih, apa yang Lebih baru nih? lebih srek hati melihat yang halal pada yang haram. Asik. Asik Kalau tuh. kalau babi ada halal gimana? Kalau babi ada halal, bismillah dulu. Bentar. Kalian punya target nggak nikah di umur berapa? Enggak, Sorry. enggak Kita tergantung nggak Allah target. ngasih. Tergantung Allah ngasih jodohnya aja sih. Kalau datangnya cepat alhamdulillah, tapi kalau datangnya Kalau masih nggak gitu loh, lama, kalau cewek karena terlalu ditakuti sama umur, jadi dia nggak sampai kesuksesan yang dia capai tuh nggak nyampe jadinya karena umur. Gue target gue harus nikah segini dong, gue harus kejar ini weh. Nanti nggak laku dong, gitu ya? Jadi kalau punya target kan udah tercapai umurnya segitu belum dapat jodoh, jadi sembarang comot aja jodohnya. Sebarang gila lu Oh banyak Ya, kalau Gua mending gua daripada asal coba mending gua enggak nikah seumur hidup. kalau perempuan pakai target tuh ini targetnya umur 23 harus nikah. Gua kebayang gua Nanti jadi janda. cowok-cowoknya tapi kan cerai jadi Ya janda. Jadi janda. Ya Gua janda. mending nggak nikah daripada gua jadi janda. Nah, makanya gak usah target nikah. Kalau misalnya udah dicerai, misalnya lu nikah kan, abis itu cerai kan, berarti udah habis jodoh sama dia gitu. Udah habis jodoh kita Bisa sama jadi dia. lu ada jodoh. Jodoh yang terbaik. Ya coba-coba dong. Kita pakai ciki gitu kan dapat duit gitu kan. Kalau nggak alih-alih besok lagi. Semoga Ngepet berhasil ngepet ya. dia. Ngepet biar dapat jodoh, ngepet. Nggak ngepet dong. Jangan dilihat satu. Gue jaga lilin, gue ngepet. Jangan dong, lo nya aja deh. Jadi jodoh. Gue yang dibantai. Bentar, gue mau nanya. Adat istiadat orang Padang itu gimana sih? Kental banget adanya. Tahu ada pesan di syara pesan di kita buang. Nggak, biasanya orangnya nggak kelihatan. Jadi gue gimana ya? Kalau misalnya gue ngonten, jadi di saat kan gue pengen tanya Gak tentang, mau kan masuk konten abang. gue pengen nanya adat istiadat orang Padang gimana. Jadi kalian harus jawab dengan Pasifik. Jadi kan nanti orang yang lihat di YouTube gue kayak, oh jadi adat orang Padang kayak gini loh. Kayak kemarin Gue malu Toraja. kalau di muka gue. Enggak bener loh. Kayak kemarin gue buat konten sama orang Toraja. Dibahas dengan fullnya orang Toraja. Full dibahas. Gimana adat Toraja sampai gue serius lah. Sampai dia bilang orang Toraja itu kalau misalnya meninggal nggak dimakam ditaruh di mana gitu. Iya di gua Iya, yang benar. paling tinggi dia kan berarti dia paling. Gue Yang siapa masih sih belajar? tinggal. Gue belajar adat Toraja tuh antropologi dulu. Ya yang itu tuh pokoknya Coba buat orang diri. Toraja Gimana ya? orangnya Orang Toraja Mereka kayak itu loh orang meninggal kayak beralek. Cepat. dari orang Toraja Enggak jauh, dekat. dari gue bingung Dekat. Gila lu. itu apa aja emang kalau orang ditinggal orang tuh jangan sedih. Toraja gitu. Enggak, bentar. Gue pesta. Kalau misalnya adat istiadat Lu sedih ya? orang Padang gimana sih? Coba lu jelasin. Dari segi apanya? Bisa adat pernikahan sebelum menikah Oh, gimana? Tarik. Oh, pernikahan di Minang tuh asik loh bang. Gue ada lihat video-videonya asik gimana pakai baju-baju itu keren. Tapi gue lebih suka adat Malaysia. Gak usah ditabuk loh. Tapi ya gue juga Iya suka. emang suka bang. Contohnya akad lu mau pakai baju Malaysia kan? Gue Ah. bilang akad pakai baju Malaysia kan? Kan dia baju kurung gitu kan, putih gitu. Mau bikin baju Melayu. Kan bisa juga. Terus gimana adatnya? Bang maunya gimana nih? Ada pernikahannya atau ada apanya? Adat atau pernikahan, kematiannya adat pernikahan terus ada yang ya mobil aja misal. Pertama ada nikah gimana? Siapa tahu kan jodoh nggak kemana kan? Gini. Nah, tapi dia tadi dia punya orang Malaysia. Jangan ada. Kalau ada pernikahan di Minang itu, aku kan harus ngecek sama mama. Kau Tahu mama? Enggak. Tahu bang mama? Paman bilang. Mama itu adik dari kakak mama. Adik sama kakak dan mama, tahu bang? Begitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari orang tua. Nanti kalau paham dia adat sebenarnya. Udah jelasin nanti salah-salah. Lu ngerti? Gue ngerti kok. Coba ngerti apa sih? Mama itu artinya paman maksudnya dari saudara laki-laki dari pihak ya. ibu. Sebenarnya Ngerti? Oke, Jadi terus? sebelum nikah itu bukan kalau di adatnya di Minang tuh bukan Jalan. ayah emang berperan tapi ketika menjadi penghulu. Terus Kalau bisa pas keputusan dia boleh nikah atau enggaknya, habis itu disetujuin atau enggaknya lebih banyak ke tangan mama, yang artinya tangan paman gitu loh. oke, terus
Terus dan di wilayah-wilayah terkhusus, enggak wilayah terkhusus sih. Jadi di Minang itu ada satu wilayah terkhusus yang di mana cewek nggak beli cowok. Oh, cewek beli cowok. Itu dari mana itu? Iya. Itu di daerah khususnya namanya Pariaman. Terus Di Pariaman itu jadi kalau di Pariaman kan karena cewek yang beli cowok itu ada kriteria tertentu kenapa dia bisa dibeli cowok sama cewek. gimana ceritanya itu? Pertama, dia cek kayak gitu di Bali. Gak ada dong, gak ada yang beli cowok udah beli cewek. Yo sama kalau Ibaratnya awak cewek yang itu kan dia karena daerah itu terkhusus gitu loh. Jadi yang cewek itu ngelihat kriteria kenapa dia bisa dibeli, kriterianya pertama itu tahta keluarganya, pendidikan tuh cowok, pekerjaannya. Nah itu yang dilihat dari aspek yang 3 itu aja. kenapa cowok yang milih dan cewek yang milih batik kosong karena di Minang itu menjunjung tinggi nilai wanita. Enggak, itu Itu lain lagi ya. Gimana sih? Bisa ada istiadat orang Minang loh, orang Minang di sana gitu loh. Kan orang bertanya kenapa harus perempuan yang milih yang ya abis itu kan dibilang kayak gitu kan, tapi itu sistem yang itu tuh ya, langsung ke sistem ke apa namanya tuh harta materialnya kan, langsung ke pihak ibu gitu. sebenarnya uang yang dikumpulkan itu buat mereka balik berdua ke juga. dia juga gitu loh. Oke, paham. Abangnya nggak paham gak sih? Paham. Terus kalau bisa dari itu ada daripada orang Minang Pariaman tadi ya. Ya terkhusus di kota Pariaman. Kalau bisa Minang itu beda lagi. Apa bang? Kalau bisa Minang, kalau bisa adat Minangkabau, Minang ibaratnya Minang secara umum ya. iya Minang secara umum. Secara umum tetap aja sama kayak cowok ngelamar ke cewek gitu loh. Terus Enggak, kalau di Minang Iya, tapi nanti kalau pas misalnya tunangan, cewek pergi ke tempat cowok gitu. kalau di daerah kalau di pulau-pulau lain kan kalau masalah lamaran cowok yang ke tempat cewek kan. Kalau di adat Minang cewek yang pergi ke tempat cowok Timbang tanda gitu. biasa Sama kayak tutup ke cincin gitu. Nah di sana tuh bisa jadi batal nikahnya, bisa batal nikahnya atau bisa dilanjutkan. Itu keputusan mama pas kita lamaran sesuai dengan uang yang mau dikasih. Ibaratnya jadi jadi lu harus ke tempat gua dong. Ya, walaupun jauh kami harus misalnya gini sama bang gitu kan. Iya Sama sama abang abang. aja. Terus lagi rumahnya lu. ya misalnya Kak ini sama abang kan, abang di Aceh dia harus pergi sama mamanya ke Aceh tuh dia yang bawa cincin gitu. Enggak, dia sebenarnya kalau yang khas di Minangnya bukan cincin sih, kayak berupa kain gitu. Ya kain, tapi kan dalamnya cincin. Iya, itu tergantung Ya. keluarganya. Kalau keluarganya ibaratnya mampu berduit, Enggak, misalnya gini loh. bisa Kan bisa gua merantau gitu kan. Merantau misalnya gua tinggal di Jakarta. Terus kan kita udah ada istiadat untuk menikah gitu segala macam. Itu lo harus ke tempat gua dulu di Jakarta atau gua langsung pulang ke kampung gitu. Pulang kampung lah. 3 juta. Pulang kampung. Ribet dong. Ya abang ke Aceh berarti kakak ini pergi ke Aceh jemput abang ngasih yang mau dibawa dia gitu. Naik apa ke Aceh? Naik angkot. Naik pesawat lah. Abang ini benar-benar ya. Kalau mau sih, Naik angkot. kayaknya nggak batal nikah kalau naik angkot. Udah keburu jenggotan. Iya sih lah. Wih, bentar. Oke. Jadat Minang juga bang Mek. Kan udah selesai akad mah. Akad nikah. Enggak serumah perempuan sama cowok itu dibawa dulu yang cowok tuh sama keluarganya. Itu dijemput baru deh. Nanti baru perempuan tuh jemput marah di sini. Kalau pengantin cowok disebut marapulai di sini. Kalau Kayak ada tari-tarian gitu juga. kalau yang cewek di sini anak daro namanya. Jadi anak daro tuh jemput marapulai ke rumahnya. Jadi itulah. Di sini biasanya 7 hari 7 malam loh bang.
Itu kan Lama tergantung loh. daerah. Makanya nggak tergantung keluarganya. Makanya Minang itu adat besar di syarat besar di kita pulau. Jadi yang ada yang kaum adat nih kadang sering bertentangan sama yang kaum agama. Yang kaum agama sering bertentangan sama kaum adat. Pernikahan itu ibaratnya kalau zaman dulu iya masih terlalu ke adat. Tapi kalau sekarang tuh Enggak juga. tergantung balik ke keluarga prinsip masing-masing. Dia mau adat atau mau secara agama. Kalau secara adat dia bisa 7 hari 7 malam. Tapi kalau secara agama sehari juga selesai gitu. Iya. Cuma akad doang. Kalau Di Aceh, di tempat gua di Aceh cuma sehari Gimana? doang. Di tempat gua di Aceh itu cuman kalau misalnya akad nikah itu jam 11. Acara cuma 1 hari doang gitu loh. Nggak nyampe 1 hari. Jam 11 terima tamu. Jam 3 jam 4 udah ada lagi orang gitu loh. Nah itu makanya kan kita balik ke diri keluarganya masing-masing. Kalau misalnya secara Islamnya atau secara pribadi orangnya itu terserah mau sejam selesai 2 jam selesai itu terserah balik orangnya. Kalau yang secara adatnya ya kebanyakan 7 hari 7 malam. Ya itu namanya barale gadang. Makanya kalau di Minang tuh bang, kalau perempuan yang nikah ya, misalnya dari keluarga kalangan keluarga yang gitulah berada dia ingin anaknya itu barale gadang gitu. Dia ingin semua kampung tuh tahu kalau anaknya ini udah ada yang punya gitu. Jadi diundang lah semuanya. Iya semuanya Wow. tanpa kecuali. Sekampung. Ramai banget itu. Nggak apa-apa. Apa? Ramai banget itu loh. Emang Iya banget. Dan Namanya 7 hari 7 malam. Minang juga resepsinya tempat cowok ya juga kan. Tapi tergantung orangnya. Kalau misalnya kan 7 hari 7 malam itu tentu banyak tenaga, waktu dan uang dihabiskan. Tapi orang sekarang lebih banyak kayak 2 hari sih, satu hari misalnya hari Jumat untuk itu akad, hari Sabtu untuk itu resepsi, udah selesai. banyak deh. Tapi Pokoknya gini banyak loh. semenjak sekarang tuh banyak perubahan gitu loh. Tapi gini loh. Gue pernah sharing sama orang Bugis dengan masalah uang panai. Ya, misalnya gue setuju juga. Asik sih ngobrolnya, cuma sharing tentang adat istiadatnya. Nanti jauh beda nggak? Jauh nggak beda sama di sana kan uang panai. Di Padang itu ada uang panai nggak sih? Orang Japui namanya. Jemputan. Uang Japut. Apa itu? Sama kayak uang panai juga? Sama sama uang panai, tapi di sini disebut uang Japui. Tapi Oh. itu cuma daerahnya cuma Pariaman Iya, dan beberapa daerah yang lain aja. Beberapa Mas. daerahnya, nggak semuanya. Kan katanya kalau misalnya di Bugis itu ada uang panai terus ada memanu-manu. Tahu nggak manu-manu? Gimana nih? Mengatur kita masalah. Mengapi-api apa deh? Mengapi. Itu datanya di talam. Maksudnya apa? Jadi Kayaknya Pajaka memang minat semua orang Bugis lah taunya. Siapa tahu dia lu orang Bugis. lebaran segitunya apa untuk pernikahannya. Gue bingung. Ya, ini kok laki ini bisa calon orang Bugis nak. Iya. Taunya lu tau sama orang Bugis nggak ngubah keturunan lu apa gunanya? Kayak lo. Lu berarti kan mau duitnya aja kan? Habis itu janda. Enggak, orang enggak. Lu bilang mama ya, Enggak, mangga. enggak itu orang Bugis. Habis itu lu janda. Yang lo tahu orang Bugis banyak duit kan? Yang lu tahu. Debat. Tapi kan Itu Woi, satu. woi. Orang satu lagi kalau perempuan udah nikah ya nggak mbak diratukan bana. Itu tergantung Itu lakukan bana itu apa sih? Iya, abang tuh juga mau menjadi lu ratu kalau lu bininya. Kalau dibuat Eh, sama gue. lagi gila lu. Woi, bentar. Gimana? Bisa tadi kata dia lu bilang ada juga di Padang itu ada hampir sama sama kayak uang panai. Iya. Itu dengan angka berapa? Apakah sama dengan angka-angka yang di Bugis itu? Karena orang Bugis tahu kan? Tergantung. Orang Tadi Bugis kan gue tahu kan? bilang dilihat dari 3 aspek. Tanda. Tata keluarga, Iya, tata keluarga. Iya, tata keluarga emang dilihat. Terus Jabatan, pendidikan. pendidikan. Ya tiap tahun naik terus bang. nggak jadi nikah gua. Harganya naik terus. Itu makanya dibilang kan yang jelas yang paling penting itu kan 3 aspek. Tata keluarga, Heeh. Kebanyakan ngomong dari tata pendidikan. keluarga, di pendidikan sama di kerja apa. Walaupun dia pendidikannya tamatan dokter tapi dia juga cuman pengacara, pengangguran banyak acara, siapa juga yang mau ngambil terlalu gede? Iya, lu jangan nyong. Angkat kayak gitu. Walaupun gini Dokter Bang, nggak semuanya. Dia nggak tamatan dokter, emang semudah itu dia. walaupun kayak gini Bang, walaupun dia dari keluarga yang kaya, pendidikan yang bagus tapi nggak kerja, orang tua kami juga nggak mau anaknya ngasih anaknya gitu ke dia. Habis itu gantungan mahar yang dia minta terlalu uang jemput Misal. terlalu gede. Oh, misal gini loh. Misal gua
Misal gua mau lamar, gua nggak ada kerjaan. Ngelamar gua. Ih, langsung digas, wih gigasa. Kalau yang bilang di bang. Misal. Lanjut, Bang. Misal, gua kerjaan nggak jelas. Misal, Iya. gua udah siap, gua udah mampu. Tapi gua kerjaan nggak jelas. Gua datang lah. Apakah diterima atau ditolak? Maksudnya ada penghasilan berarti kan? Nggak ada. Untuk menghidupi anaknya. Ya, misalnya ada sih, cuman pas-pasan. Misalnya nggak, misalnya kerjaan nggak jelas ngawur gitu. Tapi bertanggung jawab. Ini loh kerjanya serabutan tau gak sih? Serabut. Serabutan. Ya, gak apa-apa. Serabut. Mau bisa bertanggung jawab dengan anaknya. Iya, namanya juga Paling manusia kan- ya. Kalau misalnya udah ngambil Paling anak nanti orang orang gitu. tua kami ngomong sama abangnya misalnya nih. Paling nanti orang tua ngomong sama abangnya berdua gitu. Pasti yang disampaikannya kayak gini. Oh yakin mau sama anak saya katanya. Dengan penghasilan kamu segini mau bertanggung jawab katanya kan. Kami nikah tuh menyerahkan tanggung jawab penuh kepada laki-laki kan orang tuanya. Namanya orang tua tentu kayak dia sama orang Enggak tuanya boleh gitu. nggak pernah susah. Gini kan. loh. Tapi Iya terus, loh. Tiba-tiba dia memberikan anak perempuannya yang udah dididik, udah udah dididik, udah diajarkan banyak hal gitu kan untuk memulai hidup baru nanti dengan pasangannya. Tentu harus jelas-jelas laki-laki yang seperti apa yang akan dikasih sama orang tuanya. Gitu. Tapi BTW hidungnya abangnya mancung banget. Coba dia kayaknya pengen miring-miring tuh biar kelihatan hidung aja. Iya. Ya. nggak ngaruh sama kami. Jadi Bentar, mukanya bentar. tapi Bentar, Ya, jadi dia gini. nggak mau sama cowok hidung mancung. mau Kalau- tapi cowok hidungnya mancung sih. Iya mancung juga sih. Bentar. Jadi gini loh. Intinya lebih ke kalau misalnya emang orang itu datang, apakah ditolak mentah-mentah atau ada berkoordinasinya yang mana dari sebelah pihak, misalnya orang ibunya terima, sedangkan orang tuanya, bapaknya kan belum tentu terima. Apakah itu ada? Bilang dulu. Berkoordinasi lagi Ada berarti. dibicarakan dulu, nggak mungkin kan tiba-tiba ada orang lamar ditolak langsung, enggak lah. Pulang Kalau dulu kayak berdiskusi. Ditolak jatuh ke bawah Nah, dong. tapi tergantung keluarga mereka sih, tapi ada kan nggak semua, kita nggak bisa cuma gara-gara satu orang semuanya kena, enggak. Kadang tergantung pendidikan, tergantung apa sih keluarga mereka sih, ada juga sih kayak ngelihatnya dari pokoknya dia pengen punya menantu yang kaya biar anaknya senang, ada juga kayak gitu. Ada juga pengen dia punya menantu yang akhlaknya bagus biar anaknya agamanya hidup dunia akhiratnya terjamin, ada. Nggak bisa dilihat disamaratakan semuanya. Berbeda-beda manusia dunia ini. Betul. Tapi kalau yang di Minang, kalau dipukul rata di Minang gimana? Minang ini perlawanan, banyak yang berlawanan sama apa? Sama apa Semua yang- perlawanan? Baik kayak di daerah-daerah Bangka kan nggak pulang orang kan kita bisa cowok, nggak bisa cewek. Gue sebenarnya ngerti sih, tapi gue Nggak bisa pulang nggak bang? nggak jelas. Abang nih tahu nggak? Kalau di Minang bang, misalnya kalau udah nikah kan, si yang cowok ikut kami ke rumah kami gitu. Kalau tapi tergantung gitu, misalnya sebelum nikah udah diputuskan, nanti kita tinggal mandiri aja berdua nggak apa-apa. Tapi sebelum pergi, temang harus tinggal di tempat kami dulu gitu, di tempat si cewek. Berapa tahun itu? Nggak berapa tahun, tergantung. Paling harus sekitar seminggu lah gitu. Tanda kita udah pengantin baru kan. Ada rasa hormat kan, si cewek kan tuh ada tempat tinggalnya juga, setidaknya adatnya masih ikutin gitu si cowok. Abis itu kan mau tinggal berdua ya udah terserah gitu. tinggal dua. Mau nggak Tuh. tinggal dua? Di Minang juga habis nikah Minang Milau namanya. Di Minang ada juga bang namanya, mau denger nggak? Ini ketawa Apa? mau dengar. Itu loh, Ini teman lu ada satu namanya. lagi. Lo kayak geser sedikit lagi. Kau nggak nampak deh tadi. Gua kamera gua belum buka. Apa namanya di Minang tuh ada juga namanya abis nikah menyilau namanya, Mengunjungi. menyilau. Apa itu? Mengunjungi tahu. Lau men. Mengunjungi ya? Mengunjungi semua Mengunjungi. keluarga, bawa bingkisan yang kita masak atau kue gitu. Tanda kita tuh pengantin baru udah sah berdua, kita mengunjungi keluarga satu-satu gitu. Rame dong keluarga. Ramai dong. Iya, kita kunjungi ke rumah Misalnya masing-masing, keluarga 50 orang juga kita kunjungi satu-satu. satu-satu. Waduh. Tambah keluarga abang. Keluarga aku tambah keluarga kita. Iya. Iya, keluarga kita ada ya. Wah, kali gue kagak. Abang berapa orang bersaudara? 10 bilang mah. Gue kenal Lilintar itu. 11 deh. Berapa? 5. 4. 5. Aku 6 bang. Jadi 11 kita kunjungin besok bang. Kamu berapa? 11. 11. Dia kenal Lilintar weh. Enggak, aku 6 bang.
Oh, gue pikir 6, 11, satu ini enggak, satu apa namanya tuh? 6 tambah 4 kan 10, 11. 5, kayak ini tak dia tadi ya. 4 Oh, berarti lu masih 6. 5 tadi. Lu anak terakhir. Yang mana? Gua. Yang mana nih? Terserah, siapa aja. Enggak ada anak terakhir. Yang enggak yang ngomong sabang bang yang enggak pakai jilbab anak kedua. Ini anak Kedua juga gue. lu dia anak kedua, aku anak keempat. Jadi anak dua banyak beban dong yang dipikul. Banyak Serius, banget. banyak banget, pusing. Coba lihat muka lu, Kak. Coba lu geser muka. Coba aja wajah ada beban muka. Enggak, ini Cece katanya. Gua Oh. terlalu imut gua lebih tengah kelihatan ada beban, weh. Ya lu mari tadi ketawa mulu. Enggak kayak anak enggak punya masalah hidup lu, ketawa mulu. Asik lu orangnya. Hilang. Dia yang buat beban no. Gue yang jadi beban orang. Enggak, dia yang memikul beban, dia yang membuat beban. Jadi adik-adiknya yang memikul. Jadi beban keluarga. Hidup jadi beban keluarga. Mantap juga. Abang anak keberapa, Bang? Anak pertama dong. Oh, lebih berat bebannya. Kalau lagi berat. Oh, itu seksi. Menantu yang seleksi kuat tuh. Enggak, kalau anak pertama biasanya orang tuanya pemilih banget tuh menantu. Dia kan seleksi kuat. Makanya dia mau ngomong Malaysia tapi dia bilang, Oh iya. Oh ya, enggak apa-apa. ya lu semua dia langsung blacklist dari itunya. Gue takut sama anak pertama, maknya nanti Abang ada 20. Dia udah enggak yang ceweknya. 20. Berarti masih kuliah? Masih. Kuliah di mana dia? Di Aceh dong. Oh, di Aceh. Ya aku nanya adik ipar kita aja. Abang ada adik cowoknya berapa orang? 2. Adik. Apa? Adik Abang cowoknya adik cowoknya 2 orang. lu ceritain lu kalau mau kenal keluarganya Enggak gitu. dulu. debat aja nih. Jodoh BayoOme TV langsung Abang kenal cowoknya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Banyak banget tuh, banyak saingannya besok menantu emaknya. Menantu ya. Saingan ya. Abang Aku mau cari calon suami yang anak laki-laki sesatunya, jadi nggak ada saingan. Astaga, kita mau dia tunggal anak orang kaya, pepet habis. Itu lu. Itu lu si paling oyo. Enggak menafik gue, terus terang transparan. Emang sih, Iya loh. Sebenarnya siapa yang nggak mau hidup mewah? Tapi ya Enggak usah munafik ya kan. Ucu sama Iya. Ante, dia dari nol. Sekarang tengok hidupnya. Apa Iya. yang dia nggak punya? iya, Ya, jangan enggak, kayak mau nggak sekarang dikasih 2 pilihan, hidup susah atau hidup enak. Hidup enak Ya tuh. tergantung orangnya. Nah, ini enggak orangnya sama-sama biasa aja. Ya, kalau orangnya sama-sama baik nih, yang susah apa yang senang lah. Nah, Kalau ya semua udah. Ya udah, ya cerita lu. ya udah sama Kita intinya kan sama kayak gitu. gua nggak munafik juga, kesenangan tuh penting. Gua. tapi kalau disuruh orangnya Enggak, orangnya orangnya pasti nggak jauh-jauh beda, Oni. Pasti kelihatannya milih-milih tipis lah, tinggal Nggak. lakunya jangan orangnya satu orang, tapi kita kasih 2 pendapat, yang satu nggak berada, yang satu berada, yang mana nih? ya, yang berada, tapi tergantung orangnya. enggak ada tergantung siapa itu. Ini orang semua misalnya kita, tapi ya kok yang berada kan nggak berada. Itu yang berada. Suka semua. Iya memang mereka tuh emang realistis. Cuman kalau misalnya nyo kayo tapi bayar tapi banyak perangainya susah. Banyak perangai, banyak bini. Tapi gue kalau mantai sama Uncu gue dari dari nol. Sekarang tengok. Iya, yang dari nol itu sih emang banyak semua orang. Tapi kebanyakan laki kita nemenin dari nol. Tapi pas sudah di atas dia cari yang baru. Terima kasih. Karena abang Iya, deh. Astagfirullahaladzim. Gini loh, kalau misalnya berdua ya, satu untuk selamanya. Ya kita kan nggak tahu, manusia kan bisa berubah kapan saja, gitu benar nggak sih? Betul. Jadi setidaknya kita harus punya pendirian, yang mana pendirian itu lebih ke lihatlah satu untuk selamanya. Untuk apa banyak pendamping, ujung-ujungnya berserabut. Satu aja masih pusing. Betul. Memang kayak gitu harusnya laki-laki mikir. Pakainya pakai hati. Bahagianya satu. Jangan pakai dulu. otak. Bahagianya Kalau mis- satu. Kalau misalnya seorang laki-laki itu pakai hati, nggak mungkin dia duakan seorang perempuan. Betul. Bener nggak sih? Betul banget. Betul. Seorang laki-laki itu kalau misalnya emang dia memikirkan pakai hati, main perasaan,
dia nggak bakalan menduakan seorang perempuan. Tapi kalau misalnya dia pakai nafsu, sorry itu sih, dia pasti akan mencari yang lain. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak teman-teman saya yang mau bagaimanapun dia udah nikah segala macam ya, karena dia nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, cuman nikah sebatas nikah untuk lepas lajang aja daripada kedua orang tua. Pengen hidup, oh gua udah nikah dong gitu. Tapi dia merayap waktu malam. Betul. Ya, Benar-benar dibuat gini ya, loh, Dek. manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Tapi mau bagaimanapun kita harus jadi lebih baik di kalangan orang baik. Betul Karena sekali. gini loh, kalau misalnya orang masih mengingat dia akan mati, dia tahu suatu saat nanti gue akan mati. Apa sih yang gue lakukan di dunia ini? Karena gue lebih baik main fisik daripada main hati. Gue nggak bisa main perasaan. Maksudnya abang main fisik ke DRT itu? Abang ini nggak jadi kita bang. Nggak bisa Main gini loh. tangan. Nggak main tangan gini loh. Kalau misalnya soal perasaan, nggak bisa dipermainkan. Betul, sakit banget loh bang. Anggap aja misal kita udah sayang banget nih sama orang nih kan, kita maksudnya tuh udah, maksudnya kalau jalin hubungan tentu kita ada pikiran maju ke depan gitu kan, udah banyak ini itu segala macam. Tapi tiba dia selingkuh kan, perasaan kita dan kepercayaan dimainkan gitu kan. Wah sakit banget sumpah. Ibarat Sumpah sakit banget. makan tak lena, tidur tak nyenyak. Udah kalah kalau main perasaan Makan. itu. Tapi kalau udah perasaan yang kena bang, ya benar kayak lama hilangnya gitu. Trauma itu bang. Kayak susah percaya iya gitu. Mati rasa iya. Mati saya hidup enggak lagi. Oh enggak, hidup tuh terus Hidupnya berjalan. jalan terus. Itu laki-laki itu, aku tanpa kamu nggak bisa hidup. Kita tanya hidup terus. Aku tanpa kamu nggak bisa hidup. Dia sebenarnya masih hidup tuh. Iya makanya. Makanya apa? Jangan makan bang. Mau hidup. Ya namanya juga hidup, mau bagaimanapun kita tetap hidup dulu lebih baik, karena suatu saat nanti kita akan dibungkus dengan kain putih. Betul, masuk deh yang lahat. Masuk deh yang lahat. Terima kasih. Nanti lu lihat aja di YouTube gua ya. Kita ngobrol kayak ini asik lu tadi. Kita debat dari tadi. Lu debat sama berdua, kita debat bertiga, ada di belakang kamera ada debat juga gitu. Gile. Kan Kiko, kan nanti ada part 2-nya. Satu nasihat buat kamu bang, kamu tolong setia tuh kalau memang sama cewek itu kan 23 ya umurnya, itu kan udah mateng gitu. Kalau memang udah siap gitu, jangan lama-lama. Anak perempuan, orang perempuan tuh bang, kalau udah dikasih rasa pasti dia baper, walaupun cuman berteman nggak ada hubungan. Nggak ada Ini gua mau nanya sama lu ya. Kenapa kebanyakan teman-teman gua di saat kenal sama gua itu ada juga yang, kalau misalnya dulu gua welcome, sering ngobrol misalnya. Gue sebenarnya sih dari pertama gue kenalan, kita sih jangan aneh-aneh, gue bilang kita temenan juga, nggak usah mikir aneh-aneh. Tapi seiringkan waktu berjalan dia kayak beda sama gue gitu loh. Maksudnya beda gimana? Kalau misalnya dulu sering ngobrol, sering bisa nge-zoom rame-rame tanya kabar, tapi makin lama makin aneh gue lihat. Maksudnya dia suka sama abang gitu. Maybe ya. Terlalu GR. Enggak, misalnya enggak loh. Gue terlalu enggak. Gue Rasa cakep loh. enggak gini loh. Lu dengar dulu, si paling oyu. Dengar dulu, misalnya gue lebih ke dari seiringkan waktu berjalan dulu kayak aneh dia. Dari chatnya udah gue lihat kayak aneh, dia main perasaan. Terus kan gue bilang dong, gue banyak kenalan teman-teman gue gitu, cewek-cewek. Jadi dia kayak merasa di saat gue chat jarang dibalas, kelihatan. Gini loh bang, Dengar Kalau dulu, misalnya- dengar. Sampai ada yang bilang, kan gue di saat bulan Ramadan itu kan gue sendirian gitu kan, jadi dibangunin sama teman-teman gue gitu. nggak sendirian kan masih jomblo. Iya, makanya Beranak hidup saya. misalnya dibangunin kan. Terus dia kayak pernah dibilang di saat gue video call sama dia waktu mau malam puasa itu kan, dia bilang gini loh, dengar lu, woi. Iya kan dengar. Gini loh, kasar banget jadi cewek ya. Dibilang gini loh, kalau misalnya kita udah kenalan, kita udah suka seseorang sama ini loh. Gimana sih kalau misalnya kita udah suka sama seseorang, tiba-tiba orang itu menghilang. Dia bilang sama gitunya dibilang sama gua. Gua timbul pertanyaan. Wow, lu ngomong apa sih? Gue bilang, aneh-aneh lah gitu. Tapi abang jangan nyalahin cewek aja dong. Gini loh, Apa introspeksi itu? juga diri abang. Abang selama berteman sama dia ngasih perhatian yang nggak seharusnya atau gimana? Kebanyakan cowok ini dia memberi perhatian kepada perempuan, tapi dia tanpa sadar
udah mainin perasaan perempuan. Misalnya kalau berteman ya kami juga berteman sama cowok juga bang, cuman ada batasan perhatian seorang teman sama yang maksudnya tuh perempuan ini kayak kalau misalnya perhatian cowoknya terlalu berlebihan ke dia mikirnya gini loh, dia ada perasaan nggak ya sama gua, dia nggak denger gua. Banyak bacot. Dan ya bye bye. Bye bye. Oh, dia mau pergi guys. Mau pergi